Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada di dalam lindungannya ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang peranan virus dalam kehidupan. Tolong disimak baik-baik videonya ya. Nah, anak-anak, peranan virus itu ada dua, yaitu yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Di sini kita akan membahas yang menguntungkan terlebih dahulu. Yang pertama, virus dapat dimanfaatkan dalam bidang rekayasa genetika sebagai vektor mutasi gen maupun penelitian di bidang kedokteran. Kemudian yang kedua, virus yang digunakan untuk memproduksi interferon itu berfungsi untuk mencegah replikasi virus di dalam sel hospes. Interferon merupakan protein kecil yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Dan yang ketiga yaitu virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin itu sendiri adalah mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan, sehingga sifat-sifat patogenitas penyebab penyakitnya itu hilang, tetapi sifat-sifat antigenitasnya penimbul antibodi tetap. Kemudian peranan virus yang merugikan. Virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Itu ada influenza atau flu yang kerap kali menyerang tubuh kita ya. Itu menyerang saluran pernapasan. Gejala penyakitnya antara lain yaitu pilek, batuk, dan juga pening. Kemudian yang kedua adalah cacar. Cacar ini disebabkan oleh virus herpes virus varicella. Kemudian ada campak, disebabkan oleh virus paramyxovirus. Gejalanya seperti demam tinggi, batuk, kemudian juga ada rasa nyeri di seluruh tubuh. Kemudian yang keempat ada hepatitis atau pembengkakan hati. Ada 3 macam virus hepatitis, yaitu ada hepatitis A, B, dan C. Yang paling berbahaya adalah virus B. Gejalanya yaitu demam, mual, dan muntah, serta muncul gejala penyakit kuning. Kemudian ada polio. Polio ini pada umumnya menyerang anak-anak. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, tidak enak badan, mengantuk, sakit tenggorokan, mual, dan muntah. Kemudian ada herpes, yaitu menyerang membran lendir di mulut, alat kelamin, mata, dan kulit. Ada juga rabies atau gila anjing, yaitu menyerang sistem saraf pusat penderita. Gejala rabies pada manusia itu biasanya adalah sakit kepala, gugup, demam, dan lesu. Selanjutnya ada AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang mana virus penyebab AIDS adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus terhadap sel darah putih sehingga tubuh tidak dapat melawan bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Lalu ada Ebola, yaitu Ebola ini pernah mewabah di Zaire, Afrika tahun 1995. Virus ini disebabkan pendarahan hebat pada penderita. Gejalanya adalah sakit kepala, muntah darah, dan kerusakan jaringan tubuh. Lalu ada virus DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever, menyebabkan demam berdarah. Kemudian ada virus Trachom ditandai dengan bintik-bintik merah pada selaput mata, dan terakhir ada poliomyelitis atau virus ARN, faring dan usus halus. Kemudian darah neuromotorik di vertebrata atau tulang punggung. Lalu penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus ada NCD atau Newcastle disease. Penyakit menyerang saraf ternak unggas, misalnya pada ayam dan itik yang sering disebut dengan tetelo atau cekak. Kemudian ada RSV atau Ross sarcoma virus, yaitu penyakit kanker pada ayam. Lalu ada FMD atau foot and mouth disease, yaitu penyakit ini menyerang kuku dan mulut hewan ternak seperti kerbau, sapi, domba, dan kuda. Lalu ada rabies, yaitu penyakit yang menyerang pada anjing, kucing, dan kera. Dan yang terakhir ada cacar atau vaccinia, yaitu penyakit pada sapi. Selanjutnya ada penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada mozaik atau bercak-bercak kuning pada daun tembakau yang disebut dengan TMV atau tobacco mosaic virus. Hal ini terjadi pada tumbuhan tomat biasanya. Lalu ada daun menggulung yang terjadi pada tanaman kapas dan lobak. Penyebab penyakit ini adalah virus TMV. Lalu ada Citrus Vine Flum Degeneration Virus atau CVPD yang menyerang pada batang jeruk. Lalu ada virus tungro yang menyerang warang coklat atau warang hijau dan padi. Lalu ada Potato Yellow Drought Virus atau PDV yang menyerang tanaman kentang. Dan yang terakhir ada virus cacar yang menyerang pada daun cengkeh. Nah, pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pada dasarnya, dalam tubuh kita ini sudah memiliki sistem imunitas, namun sistem imunitas yang ada terkadang tidak mampu melawan infeksi suatu jenis virus. Nah, usaha pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin, sedangkan pengobatannya dengan cara pemberian interferon dan kemoterapi antivirus. Selanjutnya kita akan membahas tentang vaksin virus. Vaksin virus merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus, virus mati atau virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh suatu sistem imunitas atau kekebalan secara alamiah. Nah, vaksin virus ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu vaksin virus mati dan vaksin virus hidup yang dilemahkan.
Yang pertama yaitu vaksin virus mati. Vaksin virus mati dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus melalui tahap-tahap tertentu dan merusak sedikit protein virus sehingga virus menjadi tidak aktif. Kemudian yaitu vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin virus hidup yang dibuat dari virus mutan yang memiliki antigen hampir sama dengan virus liar, tetapi memiliki kemampuan patogen yang sangat lemah. Yang terakhir adalah interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respons terhadap infeksi virus atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Interferon mampu mengatur imunitas humoral, imunitas seluler, serta pertumbuhan sel sehingga dapat digunakan untuk pertahanan pertama terhadap infeksi virus. Interferon diduga merupakan suatu kelompok hormon sitokin yang berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.